Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita awali aktivitas pada hari ini dengan bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi. Shalom, selamat pagi dan salam jumpa Bapak Ibu Saudara, para sahabat sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita telah memasuki di bulan kedua dalam tahun 2026 ini. Bagaimana pengalaman hidup sahabat sejauh ini? Apakah kita mengalami pertumbuhan iman yang berarti? Persekutuan adalah perjumpaan kita dengan Tuhan, di mana kita boleh mempererat relasi kita dengan Tuhan dan sesama, mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan semakin mampu menghayati dan memahami kebenaran firman-Nya. Kiranya persekutuan kita pada pagi hari ini juga boleh membawa kita semakin dekat dengan Tuhan dan mendewasakan kehidupan iman kita. Marilah kita awali persekutuan doa hari ini dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Besar, yang kami sembah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami juga hendak bersyukur, kami hendak memuji, memuliakan nama-Mu, berdoa, dan mempergumulkan kebenaran firman-Mu yang amat sangat kami rindukan. Kalau sebentar kebenaran firman-Mu akan diberitakan, biarlah Roh Kudus menaungi setiap kami, baik kami yang mendengarkannya dan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini yang akan menguraikannya. Kami serahkan jalannya persekutuan di pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir, hanya ke dalam pimpinan tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum melanjutkan ibadah kita, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 363. Bagi Yesus kuserahkan. Rekan-rekan dan para sahabat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini saya beri tema komitmen. Nats yang mendasarinya diambil dari kitab Filipi pasal 1 ayat 21 yang mengatakan demikian.
Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, menyimpan, memelihara, dan mempergumulkannya, serta bersedia melaksanakannya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Beberapa waktu belakangan ini, Ibu Tini merasa galau. Awalnya ia begitu antusias terlibat dalam pelayanan gerejawi. Tetapi lama-kelamaan hatinya mulai tawar. Ia merenung, mencari penyebab ketawaran hatinya. Mengapa kehidupan doanya menjadi begitu dingin dan tidak ada gairah untuk membaca firman Tuhan seperti dahulu? Suatu hari ketika ia bersaat teduh, ia menyadari bahwa celah ketawaran hatinya adalah karena ia kecewa ketika ia memandang rekan-rekan sepelayanannya. Bu Tini sudah selalu berupaya sebaik mungkin melayani Tuhan. Dia adalah sosok yang setia dan bertanggung jawab, sementara rekan-rekan sepelayanannya melayani dengan seenaknya saja. Tidak setia dalam pelayanan dan tidak ada rasa tanggung jawab. Pada suatu malam, Bu Tini bermimpi. Ia bertemu Tuhan dan mencurahkan isi hatinya. Lalu dalam mimpinya Tuhan bertanya, "Tini, siapa yang telah mati untuk menebus dosamu?" "Engkau Tuhan," jawab Bu Tini. "Dan siapa yang memanggilmu untuk melayani aku?" "Engkau Tuhan," jawab Bu Tini. "Tetapi lihat Tuhan, Engkau tahu apa yang terjadi dengan rekan-rekan sepelayananku. Sungguh mereka menjadi batu sandungan dalam pelayanan." Kemudian Tuhan bertanya lagi, "Apakah dari mereka-mereka yang engkau sebutkan itu tadi mati untukmu, menebus dosamu, memanggil dan mengulurkan tangannya untuk membantu engkau, untuk mengutusmu?" "Tidak Tuhan, Engkaulah yang melakukan semuanya ini. Kalau begitu, palingkanlah wajahmu dari mereka, dan sekarang biarlah matamu hanya tertuju kepadaku dan layanilah aku." Sahabat, suatu saat kita bisa saja kecewa jika kita masih memandang manusia. Oleh karena itu, arahkanlah pandangan kita hanya kepada Tuhan. Kita tidak akan kecewa bila mata kita tertuju kepada Tuhan, karena Ia adalah pribadi yang maha baik, maha adil, dan maha sempurna. Sahabat, kita bisa belajar dari sosok Rasul Paulus yang Tuhan panggil dan persiapkan untuk melayani umatnya. Rasul Paulus adalah pribadi yang rendah hati dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan segala sesuatu, bersungguh-sungguh dalam melayani jemaat yang Tuhan percayakan kepada dirinya. Rasul Paulus juga tetap berani dan bersemangat dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Dari tulisan-tulisan dan tindakan-tindakannya, kita tahu bahwa persoalan hidup berbagai macam tantangan bukan merupakan hambatan, tetapi justru menjadi pemacu semangat baginya untuk mewujudkan misi Allah. Meskipun ia sempat terkurung di dalam penjara yang pengap, penjara tidak memudarkan semangatnya untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengemban misi Allah yang diletakkan pada pundaknya. Bahkan ia tidak menghiraukan nyawanya yang mengancam hidupnya. Apa yang menyebabkan dia dapat mengatakan semuanya itu? Apa yang menyebabkan dia dapat mengucapkan hal itu? Rasul Paulus telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang telah mengubah jalan hidupnya. Kita tahu masa lalu Rasul Paulus ketika ia waktu itu masih bernama Saulus. Ia adalah seorang pembenci anak-anak Tuhan dan tidak segan-segan menyiksa dan membinasakan pengikut Kristus. Tetapi perjumpaan pribadinya dengan Tuhan yang telah mengubah
dan memperbarui hidupnya, memampukan dia membuat komitmen untuk menyerahkan hidup matinya bagi Tuhan. Hidup baru bisa terjadi bila Tuhan telah memerintah hidup seseorang yang mendorongnya untuk terus bertumbuh di dalam dia, mengasihinya, melayaninya dengan totalitas hidup untuk mendatangkan kebaikan bagi sesama, dan hidup yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Inilah yang terjadi dalam diri Rasul Paulus, seperti yang dikatakannya dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24 yang berbunyi demikian. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Sahabat, Rasul Paulus selalu mengutamakan dan menempatkan Tuhan di atas segalanya dalam hidup dan pelayanannya. Karenanya ia dapat mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kristus layak mendapat perhatian dalam hidup kita, karena dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Apapun yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, haruslah kita singkirkan. Sebagai Allah yang agung, dia harus menjadi fokus tunggal yang utama dalam hidup dan pelayanan kita. Apakah kita siap dan berani untuk berkomitmen, untuk bekerja, berkarya, dan melayani Tuhan? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat Kristus yang setia, marilah sekarang kita naikkan bersama doa-doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan, bahwa Dikau sudah menyertai jalannya ibadah doa pagi hari ini. Kiranya seluruh rangkaian ibadah yang telah kami lakukan boleh menjadi persembahan yang harum, yang boleh menyukakan hati Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk kehidupan kami semua, baik kehidupan pribadi maupun dalam konteks keluarga. Teguhkan kami semua dalam kasih-Mu. Berkatilah kehidupan iman kami, berkatilah pelayanan dan usaha pekerjaan kami, agar di dalam semua yang kami lakukan, kami selalu melakukannya demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mengingat situasi dunia saat ini, termasuk di bumi Indonesia tercinta. Musibah dan bencana alam yang terjadi di mana-mana. Tolonglah Tuhan mereka-mereka yang terdampak dan menjadi korban daripada semua yang terjadi. Kiranya pihak pemerintah, berbagai komunitas yang tergerak untuk mengulurkan tangan untuk membantu mereka, sungguh-sungguh dapat melakukan yang terbaik, sehingga semua masalah yang terjadi boleh cepat teratasi. Kami juga mendoakan rakyat dan segenap warga Indonesia, agar mereka semua dapat memperoleh keadilan dan dapat merasakan kehidupan yang layak, tentram, dan penuh damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang boleh kami doakan. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas, semoga kita tetap diberi kesehatan dan tetap dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.